Tidurlah kembali, suara serakas bangun tidur Taeyong berujar, namun sepertinya gadis terlihat wanita berumur 20 tahun itu tak akan tidur kembali. Terbukti dengan dia yang berusaha bangkit di tengah tubuhnya yang terasa remuk. Aku ada hujan hari ini, aku bisa bicara dengan Mr. Kim, aku akan ke kampus, potong Ian sebelum Taeyong menyelesaikan ucapannya. Taeyong hanya bisa mendesah pelan sembari melihat Yen yang terlihat berjalan penuh kehati-hatian menuju kamar mandi. Saat itu juga dia meminta para maid untuk mempersiapkan baju untuk Yen yang memang sudah dia suruh beli sejak pagi tadi. Aku sudah benar-benar habis. Setelah mengatakan itu, Yen berjalan pelan menuju kloset, pelan karena tubuhnya terasa sangat ngilu saat digerakkan. Yen mencoba duduk di toilet dan refleks berteriak dan meringis. Dia memikir begitu Arya kembali mengeluarkan dalam jumlah banyak. Yen, are you okay? Tanya Taeyong dari luar ketika mendengar jeritan dari kamar mandinya. I'm okay, saut Yen seraya menggigit bibirnya kuat untuk menahan rasa perih yang dirasakannya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa rasa sakit dari kegiatan semalam masih ada. Karena Taeyong yang tiba-tiba dapat panggilan khusus dari Perdana Menteri hari ini, dia tak bisa mengantar gadis itu ke kampus dan mengawasinya secara langsung. Saat ini Jason yang dimintai Taeyong untuk mengantar Yen sampai kampus. Begitu mobil yang mengantarnya sudah terlihat agak jauh dari mansion, Yen menyandarkan tubuhnya lemas, membuat sang pengemudi khawatir. Jason tahu apa yang terjadi pada adik dari temannya itu. Semua terlihat jelas hanya dari wajah Yen yang babak belur. Padahal semalam gadis itu baik-baik saja. Mereka itu takut bahwa Yen akan mengalami trauma setelah berhubungan langsung dengan Taeyong. Jason mengenai mobilnya, kemudian menoleh ke arah Yen. Tuhan, kau pucat sekali. Aku lelah, ujar Yen sambil mengeluarkan bulir bening dari matanya. Dia ingin meluapkan rasa sakit yang dia tahan dari semalam. Jangan menangis, melihat keadaan gadis itu ke rumah sakit ya. No, please, aku tidak ingin semua orang melihatku dalam keadaan lemah. Terlebih, Master Ma, aku tak mau dia merasa bersalah. Tutur Yen terbata-bata menahan sakit. Jason membuskan nafasnya berat. Aku bawa kau ke apartemenku untuk sementara, bagaimana? Jason membawa Yen ke apartemen yang dia beli, namun jarang ditempatinya. Hanya jika dia dapat libur dari Taeyong saja, dia berada di apartemennya sendiri. Sekarang Yen sudah berbaring lemah di kamar Jason di atas kasur minimalis itu yang tergeletak dan sedang dalam pemeriksaan dokter kenalan Jason. Pria berumur 29 tahun itu hanya mondar-mandir di luar kamar, bingung apakah dia harus memberitahu Taeyong atau tidak. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanya Jason antusias, tapi dokter wanita itu justru memandangnya ragu. Hei, apakah di situ habis? Tanya dokter.
Aku sangat penasaran, tapi tak perlu kau katakan jika menurutmu aku tak perlu tahu. Dia mengalami pendarahan kecil di bagian. Biarkan dia istirahat dan jangan biarkan dia melakukan kegiatan yang terlalu berat, ucap Dr. Jessie. Jackson menghela nafas, merasa sedikit lega. Lalu bagaimana dengan luka-luka pada tubuhnya? Tanya Jackson lagi. Hanya luka ringan yang memerlukan perawatan rutin dan resep obat. Dr. Jackson langsung memberikan selembar kertas pada Jackson. Ini resepnya, kau bisa tebus sendiri kan? Jackson mengangguk. Bagaimana? Merasa baik kan? Tanya Jackson lembut. Seraya duduk di pinggiran tempat tidur. Ian mengangguk pelan. Seraya tersenyum lemah. Ian, menurutmu aku perlu memberitahu Mark? Ian mengelak keras. No, jangan berani-berani kau melakukan hal itu, Jackson. Saut Ian tegas. Rasa kecewanya pada Mark begitu besar dan dia masih belum bisa menemui pria itu. Why? Dia kakak. Tidak, aku tak mau menemuinya, Jackson. Apa kau tak bisa berada di pihakku? Tolong biarkan aku di sini dan jangan beritahu siapapun. Jackson menghela nafas lalu mengusap rambut Ian lembut. Ya, aku akan merahasiakannya, jadi tenanglah. Jack, aku ingin bertanya banyak padamu, ujar Ian seraya menatap Jackson serius. Dia ingin tahu semua terkait Rosie, kakaknya, mengingat umurnya dan Rosie yang hanya berbeda 2 tahun, namun Rosie sudah melahirkan Minky yang berumur 6 tahun, membuatnya penasaran setengah mati. Bagaimana bisa Rosie mengenal bahkan mengandung anak dari salah satu publik yang ditakuti orang banyak? Sungguh Ian tidak tahu hal itu, dan dia tak tahu harus pada siapa selain Jackson. Mengenai Rosie, dia mau punya Minky sekaligus kakakku, lanjut Ian dengan suara pelan di akhir. Jason agak terkejut, tapi dia melempar senyum dan mengelus rambut Ian lembut. Oke, tapi tak sekarang, kau harus istirahat. Jason tertawa kecil lalu beranjak pergi meninggalkan Ian. Claire masih mencoba menenangkan putranya. Terlihat kacau itu. Dia juga tak menyangka pada awalnya jika kepindahan nama keluarga Ian untuk mengangkat menjadi bagian dari Peterson tanpa persetujuan dari ibu kandung Ian sendiri. Mom, Ian pasti sangat kecewa padaku, ujar Mark sembari menaruh kepalanya di bawah sang ibu. Ya, aku sama sekali tak mengerti percakapan ayah tirinya dengan Ian, tapi setelah kau menjelaskan, sepertinya memang wajar dia kecewa padamu, Mark. Aku hanya ingin Ian bebas dari ayah tirinya, utar Mark dengan suara lirih. Mark memang sudah mengenal gadis itu sewaktu umurnya 22 tahun. Saat itu dia adalah seorang mahasiswa semester 5 yang ingin merefreshkan diri dengan berlibur ke Korea. Karena merasa penasaran dengan latar belakang Ian, Mark selalu mengikuti gadis itu sampai rumah dan melihat tindakan kasar dan seorang pria parubaya. Awalnya Mark mengira jika itu adalah ayah kandung Ian, namun saat Ian bilang bahwa pria itu adalah ayah tirinya, membuat satu hal dalam diri Mark menyuruhnya melakukan sesuatu. Dari situlah Mark dengan alasan logisnya meminta kedua orang tuanya untuk mengangkat seorang gadis dari Korea untuk dijadikan adiknya. Karena merasa putra mereka memang kesepian, akhirnya Mr. Peterson menyetujui Mark dengan syarat harus mendapat persetujuan. Tidak, Mark, dia hanya perlu waktu.
Sekali lagi Clary mencoba menenangkan putranya. Mark berdiri tegak dan kembali bicara. Dia berada di rumah Mr. Kim kan? Aku mau jemput dia, tak bisa membedakan. Nah, hanya ada beberapa mobil di luar yang mencoba masuk. Siapa? Tanya Mark. Mr. Kim Taeyong, dia kesini mencari Nona. Belum sempat mulai bicara, Mark langsung berlari keluar dari kamar untuk melihat keluar. Nak Tuan, di mana ya? Tanya Taeyong dengan nada tajam di balik kacamata hitamnya. Taeyong sedang memberi tatapan pada Mark. Saat itulah Mark mencengkeram ke meja. Taeyong kuat. Harusnya aku yang bertanya di mana adikku. Taeyong melepaskan tangan Mark. Jadi dia tidak berada di sini. Apa maksudmu? Maka dia ada di tempatmu sejak kemarin. Mark makin mengeras mendengar penuturan Taeyong. Ya, tapi pagi ini dia pergi ke kampus untuk ujian. Taeyong menghela nafas berat sembari membuka kacamatanya. Cuman dia tak ada di kampus, itulah sebabnya aku mencari dia di sini. Mendengar penuturan Taeyong membuat kekesalan Mark digantikan dengan rasa khawatir. Orang-orangnya Taeyong yang menolak memasuki kediaman Peterson keluar. Mereka melapor bahwa benar tak ada Yen di dalam. Dua hari telah berlalu dan dalam 2 hari itu juga Jason terkena panic attack dalam beberapa waktu yang tak bisa dia prediksi karena dia menyembunyikan Yen di apartemennya. Aku pergi dulu ya, Tuhan, keduaku sudah memanggil. Yang terkadang melihat Jason yang adalah bolak-balik 2 kali dalam sehari untuk mengecek keadaannya. Ada sedikit rasa bersalah dalam hatinya yang masalah memberatkan Jason, tapi dia benar-benar tak siap menemui Taeyong sampai sekarang. Ia merasa tak siap terikat dengan Taeyong. Diakui bahwa dia juga mulai bersikeras pada Taeyong walaupun pria itu sudah memperingatinya dari awal. Pikiran terus tertuju pada Taeyong. Apakah yang akan terjadi kedepannya mungkin akan berbeda dari semua yang diharapkan. Cukup lama berada di dalam kamar mandi yang ada dalam apartemen Jason, dia pun keluar. Langkah kaki Yen terhenti saat dia melihat sosok manusia yang dari tadi ia pikirkan ada di depannya. Pria itu tengah duduk di kasur dengan Jason yang berdiri tepat di. Dan itu membuat jantungnya berdetak 10 kali lebih cepat saat dia mendongak menatap matanya dengan tatapan tajam. Jason keluarlah, tegas Taeyong tajam. Seakan tak senang Jason melihat pemandangan Yen yang hanya Yen tak habis pikir. Ini adalah apartemen Jason, tapi sang pemilik malah tetap patuh saat diusir. Taeyong sungguh benar. Shuyen, kau udah lihat aku di sini? Dia bertanya sedikit menggeram. Biarkan aku mengganti baju. Kan di depanku, aku ingin lihat apakah luka yang kutimbulkan sudah sembuh atau belum. Tutur Taeyong santai membuat dia langsung mengampas kasar tangan pria itu. Wajah Yan memerah karena malu. Dia sama sekali tak bisa mengerti pola pikir dalam otak Taeyong. Apakah pria itu tak malu meminta seorang gadis
Tidak, kau pasti akan memarahiku lagi, ujar Ian tanpa menatap Taeyong. Tidak, aku hanya ingin bertanya, alasan menjawab sampai membuat Jackson berbohong padaku, terang Taeyong, walaupun sebenarnya Jackson sudah kena pukulan 3 kali saat dia tahu bahwa tangan kanannya itu menyembunyikan Ian. Kesal karena Ian tak kunjung berjalan ke arahnya, akhirnya Taeyong menarik Ian berduduk di tepi kasur. Apa kau menyesal melakukannya denganku? Ian menggeleng pelan, dia hanya merasa gugup berhadapan langsung dengan Taeyong, dan tentu saja Taeyong tahu hal itu. Tanpa komando, Fredo berdiri tegak berhadapan dengan Ian seraya memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Ian, kau menyesal? Ian merasa mengajar. Taeyong mendengar hal itu. Tidak, jawabnya tuh. Taeyong menatap Ian tajam dan mengangkat dagu untuk memaksa mata itu menatapnya. Aku sudah memperingatkan dari awal, meruntuhkan ini pertahanan kuatnya. Kau siap dengan segala konsekuensinya, ujar Taeyong. Taeyong tak ingin lagi mendengar protes dari mulut Ian dan menggandeng Ian dengan kuat, sedikit menyeretnya untuk keluar dari kamar Jason untuk kembali ke mansionnya. Ian mengikuti langkah Taeyong dengan tersiap perasaan Ian saat ini adalah enggan, was-was dan takut bercampur menjadi satu.